Kita masuk pada sesi kita yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai menjadi seorang ibu. Saya memberikan satu pokok renungan, yaitu tetap menjadi sumber kehidupan. Tetap menjadi sumber kehidupan. Saudara, salah satu yang diungkapkan oleh Allah mengenai peran menjadi ibu, sebenarnya sudah digambarkan oleh Allah secara implisit dalam setiap pernyataan-pernyataan Allah. Ya. Allah memang diperkenalkan sebagai Bapa yang baik buat umatnya. Dan sejak Yesus hadir pelayanan di muka bumi ini, maka Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa yang betul-betul hadir buat kita. Tetapi sebenarnya di dalam perjanjian lama, Allah juga menggambarkan dirinya bertindak bak seorang ibu. Kita bisa melihat itu bagaimana Allah menghayati peran itu seperti diungkapkan dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu akulah dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Satu tindakan seperti seorang ibu, bahkan diteruskan, aku terus melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Atau dalam Mazmur 139 ayat 13, sebab engkau membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi seperti ungkapan bahwa Allah itu menghayati banget perkembangan seorang ibu yang mengalami pertumbuhan janin di dalam dirinya. Ada satu perasaan yang mengasihi, menerima keberadaan itu. Yesaya 44 ayat 2 mengatakan, engkau membentuk buah pinggangku. Juga pasal 44 ayat 2 mengatakan, akulah Tuhan yang menjadikan engkau sejak dari kandungan dan mendampingi engkau. Yesaya 46 ayat 3 menyatakan Allah mengasihi sejak berada di dalam kandungan. Dan Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau sebelum engkau keluar dari kandungan. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk di mana Allah mengungkapkan dirinya sebagai seorang ibu, walaupun secara gender atau semua istilah teologis mendudukan dia maskulin ya. Tetapi Allah memperkenalkan secara implisit tindakan-tindakan sebagai ibu. Itu sebabnya Allah menjadi tempat pelarian para wanita yang menjadi ibu. Yesus sendiri mengungkapkan dalam Matius 23 ayat 37, hai Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Jadi Yesus pun sangat menghayati peran sebagai ibu yang memberikan rasa aman pada anak-anaknya. Nah, mari kita melihat bagaimana wanita dirancang bagi misi Allah sebagai seorang ibu. Pada saat Adam menyaksikan istrinya melahirkan anak, maka mulanya Adam menyebut pasangan hidupnya itu Ishak, perempuan. Tapi pada saat dia melihat bahwa pasangannya bisa melahirkan anak dan anak itu hidup, artinya menjadi satu makhluk yang hidup yang seperti mereka, maka Adam berkata kepada pasangannya ini, engkau akan disebut
Hawa. Bukan lagi Ishak tetapi juga Hawa. Artinya ibu pemberi kehidupan. Ibu dari semua yang hidup. Dan itulah sebenarnya misi Allah yang terjadi pada saat Kejadian 3 ayat 20. Allah mengatakan dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah kamu. Jadi menjadi ide itu menjadi ibu itu adalah ide Allah. Adam tidak mungkin melahirkan anak-anak. Adam tidak mungkin memperoleh anak cucu kalau tidak ada wanita yang menjadi seorang ibu. Jadi misi Allah dalam diri wanita itu Allah sebut sebagai wanita satu keadaan yang sangat spesifik. Berbeda bentuknya secara jasmani, berbeda isi kodrati yang ada di dalam dirinya. Bagaimana menjadi bagian kecil dari Adam, tetapi dia bisa melahirkan generasi-generasi baru. Dia bisa memiliki potensi untuk memberikan kehidupan. Dia bisa membuat keadaan-keadaan yang di luar pemikiran seorang pria dapat menanggungnya. Kalau kita tahu dan mengingat cara kita hamil, itu Tuhan tuh luar biasa ya. Laki-laki kalau perutnya gendut, jalan itu sudah kesulitan. Tapi ketika kita hamil, kita jalankan gak begini kan. Ya, enak aja gitu loh, kita seimbang gitu ya. Kita masih bisa modis. Untung laki-laki tidak ditakdirkan hamil, stres dia sebelum melahirkan. Ada satu tekstur yang luar biasa di dalam diri kita, mengembang, lentur, melahirkan balik lagi gitu ya. Walaupun untuk beberapa gendut seperti saya gitu. Tapi rata-rata ada satu bangunan yang tidak bisa diiri oleh pria. Allah menciptakannya khusus. Rahim kita begitu kecil, hanya 2 jempol kita. Tetapi dia bisa mengerami 3 kilo, 4 kilo berada di dalam diri kita. Kita bisa sabar untuk 9 bulan. Sesuatu yang luar biasa. Kekuatan-kekuatan itu, kekuatan yang disertakan Allah bagi seorang yang namanya perempuan. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Yang dilahirkan secara khusus. Nah, jadi Adam mengagumi, kok bisa ya lahir sebuah kehidupan yang begitu luar biasa. Dan dia menyebut engkau Hawa, pemberi kehidupan. Itu sebabnya, saudara, hubungan antara ibu dengan anak itu adalah hubungan kehidupan. Dan itu menjadi dasar bagi seorang anak untuk menjadi ada atau tidak ada. Seorang anak yang sudah ditolak sejak di dalam kandungan, maka dia akan merasa perasaan-perasaan yang marah ketika dia tidak diinginkan, atau perasaan berontak ketika diperlakukan ditolak. Apalagi kalau berusaha digugurkan, dia akan punya keadaan-keadaan mentalitas yang marah, berontak, atau pasif dan menyerah. Jadi anak-anak yang tertolak sejak dalam kandungan punya reaksi yang berbeda. Ada yang begitu pasif dan tidak punya daya juang. Ada yang begitu marah, berontak, mandiri, dan melakukan perlawanan. Jadi sikap seorang ibu pada saat hamil itu benar-benar sangat menentukan akan jadi seperti apa anak itu.
Ketika anak dikandung dengan penerimaan, dengan kasih karunia, dengan satu kelapangan batiniah, maka anak itu akan menjadi seorang yang punya mentalitas kuat. Nah, begitu juga rusaknya hubungan antara ibu dengan anak, itu sangat dipengaruhi oleh hubungan ini sehingga seorang anak juga punya pandangan yang bisa tidak baik terhadap Allah. Bagaimana dia bisa menggambarkan kasih Allah yang abstrak itu. Sedangkan ibu yang kasat mata saja tidak bisa dia nikmati figurnya. Jadi sangat mengganggu sekali hubungan antara ibu dan anak itu terhadap pandangan seorang anak bagi Allah. Kadang-kadang seorang yang sangat rohaniwan pun bisa tetap merasakan bahwa kadang-kadang sepi dan apakah Allah peduli ya dengan saya. Nah, ketika muncul hal-hal negatif dalam pikiran seorang yang biasa dekat dengan Allah lalu muncul perasaan itu, maka kita bisa melihat latar belakang sebelumnya. Betapa seseorang dengan ibunya tidak punya ikatan batin yang baik sehingga dia merasa sepi. Pernahkah saudara berpikir mengapa Daud jatuh cinta dengan wanita-wanita yang sudah dewasa? Istrinya orang, janda. Mengapa? Mengapa dia nyaman dengan Abigail? Mengapa dia nyaman dengan Batseba? Padahal dia punya istri yang perawan anak Raja Saul, Milka. Padahal dia punya istri anaknya Firaun. Padahal dia punya istri anaknya Raja Gesur. Tapi hampir tidak pernah diceritakan istri-istri dari gadis-gadis yang punya nama itu. Tapi dengan Abigail ada cerita tersendiri dan dengan Batseba lebih lagi. Ada satu ikatan. Ikatan batin yang lebih mendalam dengan Batseba dibanding dengan istri-istri yang lain. Di mana hubungan itu? Pasti tindakan hubungan batiniah ibu dengan anak. Daud seperti kekanak-kanakan kalau dia berhadapan dengan perempuan. Ada saat-saat di mana dia begitu sepi. Karena memang tidak pernah diceritakan hubungan dia dengan orang tuanya. Dia bisa pergi mengembala untuk melakukan penggembalaan. Dia bisa bertualang kemana-mana. Dan hidup itu sangat keras dialami oleh Daud. Dalam petualangan kemana-mana, dia bawa istri-istrinya. Tetapi Abigail yang ada di hatinya. Kebijakan Abigail yang membina hubungan, menyelamatkan suaminya walaupun suaminya orang yang bebal. Itu membuat Daud merasa wanita ini istimewa. Punya suami setengah gila, tapi dia masih memproteksi suaminya dari celaka. Dan orang seperti ini akan melindungi hidup saya. Lebih dari ibu saya sendiri. Dan dia ambil Abigail. Nah, hubungan antara ibu dengan anak itu tidak bisa diputuskan oleh apapun. Jadi alangkah menderitanya seorang anak ketika seorang ibu seperti memotong ikatan batin dengan dia. Apa kunci untuk melakukan tugas mulia itu? Kuncinya adalah memberikan kasih tak
bersyarat atau yang disebut unconditional love. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu bagi anaknya dengan kasih tak bersyarat, itu seperti mencerminkan rancangan Allah, misi Allah. Bagaimana Allah ingin setiap dari kita itu mengalami kasih yang paling natural dari ibu kita untuk bisa mengenal kasih Dia yang unconditional love. Jadi seorang anak akan gampang untuk menikmati kasih Allah yang tak bersyarat karena dia melihat ibunya mengasihi tanpa syarat. Cobalah mulai dari sekarang menghilangkan persyaratan. Kalau kamu juara 1, mama beliin sepeda. Kenapa mesti juara 1 dulu baru dibelikan sepeda? Mengapa engkau tidak membuat simpel? Sudah waktunya engkau belajar naik sepeda, mama kasih kamu sepeda baru. Ketika dia naik kelas, ma aku naik kelas juara 1. Hore, ayo kita makan-makan karena kamu juara 1. Itu sesuatu yang happy, yang tidak begitu penting dibanding mama tahu kebutuhanku. Aku pengen sepeda, dia kasih sepeda. Tanpa persyaratan apapun. Mama butuh aku ditemani, dia temani aku. Wah, itu mungkin pekerjaan yang banyak ibu-ibu tidak telaten. Karena merasa bahwa dia sudah seharian bekerja, jadi ketika anak-anak belajar, sudah waktunya dia juga me time. Gitu ya. Mungkin saya adalah orang yang paling ketinggalan dibanding teman-teman saya. Karena saya mengambil sikap yang berbeda. Begitu lulus dari Sati, semua pelayanan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya pelayanan sedikit saja ya, 1 semester paling banyak 2 mata kuliah. Saya mau menjadi ibu, karena saya dibesarkan tanpa figur itu. Saya tidak tahu bagaimana menjadi seorang ibu yang benar. Jadi saya tinggal di desa, belum ada listrik. Saya bersama dengan anak saya. Sampai anak saya yang terkecil umur SMA, sudah waktunya mau kuliah, baru saya betul-betul terjun pelayanan secara full time. Jadi kadang-kadang orang berkata, wah kamu sukses ya, sudah menjadikan anak-anak. Lalu ada keluhan, anak hamba Tuhan ini begini, anak hamba Tuhan ini begini, anak hamba Tuhan ini begini. Saya berkata justru karena pengalaman pahit saya meminta Tuhan membentuk saya menjadi seorang ibu. Kamu melihat hasil akhir dari apa yang saya kerjakan. Tapi saya membayar itu dengan perjuangan yang sangat melelahkan dan saya tidak pernah boleh mengeluh atau menunjukkan bahwa saya lelah untuk membesarkan mereka. Ketika mereka harus belajar ilmu kedokteran sampai jam 1, jam 2 pagi, saya sebenarnya bisa tidur enak. Tapi saya menemani dia belajar, saya siapkan minuman, sedikit snack dan saya berkata, Ika kalau nanti mami ngantuk gak apa-apa ya, gak apa-apa. Saya ada di sebelahnya tertidur, tetapi dia merasa ditemani. Ya. Ketika dia mengalami kesulitan, saya berdoa untuk dia, saya temani dia penelitian, saya ada buat dia. Kebetulan 3 anak saya semua ngambil jurusan dokter dan kesulitan mereka berbeda. Yang satu dokter hewan, yang kedua dokter umum, yang ketiga dokter gigi. Sampai saya jadi hafal ketiga dunia ini, hewan, manusia, dan gigi. Dia cerita apapun, saya mencoba menangkapnya, walaupun saya punya latar belakang teologi. Nah, keadaan-keadaan itulah yang
menjadi ikatan kami. Sehingga saya tidak khawatir ketika melepas mereka berumah tangga. Saya yakin mereka juga akan belajar menjadi seorang ibu. Bentuk kasih unconditional. Mungkin kita terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas atas segala kegagalan kita. Amin. Nah, tentu saja ada jadi hambatan untuk menjadi ibu ya. Ada hambatannya. Tugas kita yang terutama menjadi seorang ibu itu ada dua hal. Yaitu kita menjadi pemenuh kebutuhan batin. Dan yang kedua kita pelatih kehidupan. Kalau digambarkan itu, yang Tuhan gambarkan, jadi induk ayam dan jadi raja wali. Jadi induk ayam itu dibicarakan oleh Kristus. Seperti induk ayam yang menghimpun anak-anaknya untuk diberi rasa aman. Induk ayam, sekarang mungkin orang jarang pelihara ayam ya. Dulu saya punya banyak ayam. Dan waktu saya masih remaja itu masih banyak elang yang terbang tiba-tiba turun dan ambil anak-anak ayam untuk dibawa terbang. Nah, induk-induk ayam itu tahu kalau sudah ada bayang-bayang hitam melingkar, langsung dia akan mulai teriak. Dan anak-anaknya yang sedang cari makan tahu kode itu, mereka akan lari. Dan induknya akan mengembangkan sayapnya, anak-anak ayam itu ada di sayapnya lalu dia duduk. Dia erami anak-anak itu. Itulah rasa aman. Ya, rasa aman yang diberikan oleh seorang induk ayam. Dan sebenarnya seorang ibu itu bertugas untuk menjadi pemenuh kebutuhan batin. Ada 8 kebutuhan batin yang dibutuhkan oleh anak-anak. Yang pertama kebutuhan rasa aman. Yang kedua kebutuhan untuk diterima dan dikasihi. Yang ketiga kebutuhan dipahami. 4 kebutuhan kebebasan, 5 kebutuhan berinisiatif dan mengendalikan, 6 kebutuhan berpartisipasi, 7 kebutuhan dipenuhi dirinya. Dan yang ke-8 kebutuhan percaya diri. Nanti bisa dilihat di materi ya. Apabila kebutuhan itu tidak diterima, maka seorang anak akan mengalami satu kondisi terhambat. Dan terhambatnya di bagian itu bisa menjadikan dia tetap menjadi anak kecil. Inner child. Ya. Ada anak kecil batiniah yang belum berkembang di situ. Ya. Bapak Ibu saya Bapak Ibu, kebiasaan bilang Bapak Ibu ya. Saudara saya dibesarkan di tengah keluarga hamba Tuhan. Biasalah hamba Tuhan aliran tahun 30-an itu aliran Pentakosta, jadi hidupnya selalu heran lah. Ya. Sudah tahu perekonomian sangat sulit, tetapi hiburan satu-satunya dari papi saya adalah istrinya, sehingga anaknya 7. Bayangkan kehidupan sulit, anaknya banyak lagi. Ya. Jadi ada banyak pemenuhan-pemenuhan yang seharusnya diberikan dan diterima oleh anak, itu tidak saya terima. Saya kepingin sekali punya boneka, tapi itu tidak akan pernah menjadi realita. Jangankan beli boneka, untuk makan saja susah. Tapi hati seorang anak kan kepingin di situ, ya. Saya kepingin punya teddy bear, ya. Boneka beruang kecil itu tuh saya suka, tapi saya tidak bisa mendapatkannya. Itu salah satu kebutuhan batin pemenuhan diri. Saya tumbuh tanpa boneka. Nah, setelah saya menikah, saya sebenarnya bisa beli boneka.
Tapi saya malu. Sudah jadi istri kok mainan boneka. Gitu kan? Saya tunggu besok. Kalau anak saya lahir perempuan nomor 1. Saya akan belikan dia boneka teddy bear. Lahir cowok. Obsesi saya nggak tercapai. Lahir anak kedua cewek. Wah, saya tunggu dia sampai dia berumur 2 tahun. Itu masa-masa seorang anak suka boneka 2 sampai 5 tahun. Saya bawa dia ke toko boneka dan selalu saya tuntun ke blok teddy bear. Tapi Ika anak saya nggak pernah suka teddy bear. Ya ambil boneka yang lumba-lumba lah, yang harimau lah. Ika ini cantik, Ika nggak mau teddy bear. Aduh, saya menahan diri. Ya. Lahir anak ketiga cewek, sama saya tunggu dia main boneka. Ini lebih parah lagi karena dia tidak suka boneka sama sekali. Tapi saya malu mau beli teddy bear. Akhirnya pada waktu saya punya cucu saya lahir pertama perempuan. Saya tunggu dia 2 tahun. Mau tidak mau saya beli teddy bear untuk kasih hadiah ke dia. Dia tidak suka teddy bear. Dia buang itu. Karena dibuang itu saya senang. Saya pungut. Saya taruh di meja saya. Lain kali kalau saya jadi pembicara hotel ini, merchandise-nya itu teddy bear. Saya beli teddy bear, saya kasih oleh-oleh. Elsie, mau bawa teddy bear. Elsie gak suka, saya pungut. Saya taruh di meja saya. Itulah obsesi. Jadi di meja saya ada berbagai macam bentuk boneka beruang. Manipulasinya kasih kado, tapi sebenarnya inner child dalam diri saya nggak selesai. Jadi saya liatin teddy bear di meja saya seneng keturutan nih. Sudah oma-oma keturutan. Itu contoh bagaimana kebutuhan batin itu selalu dikejar. Kalau itu hanya pemenuhan boneka, pemenuhan pakaian, masih gak apa-apa. Kadang-kadang sudah tua, rambut putih, tapi masih suka pakai baju Hello Kitty, Tweety, Winnie the Pooh, Mickey Mouse. Itu masa kecil yang belum selesai. Terobsesi, ya. Lo nggak salah. Tapi kalau itu hanya sekedar benda-benda, mungkin tidak begitu berpengaruh. Tapi kalau itu adalah kebutuhan batin dikasihi, dan anak yang tidak engkau kasih itu adalah seorang putri, lalu dia mencari kasih feminin itu dari teman-teman putrinya yang memanfaatkan dia pada jurusan romantisme. Sedih kan kalau anak kita menjadi lesbi? Tuh. Jadi mari kita melihat bahwa sebagai pemenuh kebutuhan batin mungkin tidak pernah sempurna, tapi berusaha. Tuhan, saya membutuhkan Engkau memenuhi batin saya. Untuk saya alirkan tanpa pamrih kepada anak-anak saya. Kesalahan kita yang terbesar adalah dulu kita mengabaikan peran itu. Dan ketika lahir cucu-cucu, kita ingin memperbaiki kesalahan kita. Dan kita ingin melimpahkan apa yang dulu tidak kita kerjakan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Akhirnya kita bertengkar dengan menantu. Kita konflik dengan mamanya, cucu kita.
Sudah saatnya sebagai oma itu bukan merawat cucu, engkau bermain dengan cucu. Beda loh merawat sama bermain. Kalau engkau merawat, engkau bertindak sebagai ibu. Dan itu menyingkirkan dan makin membuat disfungsi mama dari cucu kita. Dan cucu kita juga tidak belajar menjadi ibu. Yang ada adalah belajar menjadi nenek. Enggak ya? Jadi mulailah bermain dengan cucu. Jangan mau dipasrahi merawat cucu. Maunya engkau membantu anakmu, tapi itu tindakan yang sangat-sangat keliru. Ajari dia bertanggung jawab. Tugas yang Tuhan berikan sebagai seorang ibu selain pemenuh kebutuhan batin adalah pelatih kehidupan. Allah menggambarkan seperti burung Raja Wali yang mengguncang-guncang sarangnya sehingga anak-anaknya tumpah keluar. Dan anak-anak itu terpaksa belajar terbang. Kalau induk Raja Wali itu melihat bahwa anak itu kesulitan terbang, dia akan datang mencengkram anak itu dan mengembalikan lagi ke sarangnya. Besok dia guncang-guncang lagi, terus menerus sampai anak Raja Wali itu bisa mengembangkan sayapnya, melayang dan kemudian mulai mengepak-ngepakkan sayapnya. Dia pelatih kehidupan. Allah mengatakan begitu juga Allah menuntun umatnya, melatih menghadapi kehidupan. Seorang ibu perlu melatih anak-anaknya menghadapi kehidupan. Itu sebabnya seorang ibu sangat peka untuk membawa anaknya tahap demi tahap belajar menjalani kehidupan. Dari saat bayi hanya bisa menangis, seorang ibu yang mengikat ikatan batin dengan bayinya akan tahu membedakan mana menangis karena lapar, karena haus, atau karena dia tidak nyaman ngompol, atau dia gelisah, atau dia sakit. Tangisannya berbeda. Seorang ibu akan dengan sabar dan tekun mengikuti perkembangan bayinya. Kapan saatnya dia bisa makan? Tidak mungkin seorang ibu berkata, aku gak mau capek-capek. Udah cepet, sekarang sudah waktunya kamu makan, kamu sudah 6 bulan, makan nasi padang. Gak mungkin kan? Itulah perjuangan seorang ibu yang kebersamaannya tahap demi tahap untuk melewati kehidupan. Anak itu nyaman. Belajar menelan, muntah, menelan berhasil, ngunyah, sayur, gak bisa nelen, muntahin, belajar lagi menelan berhasil. Ngunyah daging, buang, ngunyah lagi berhasil. Keadaan-keadaan itu menjadi bagian di mana seorang ibu melatih pada kehidupan. Tidak mungkin ditarget dengan sistem, ditarget dengan pencapaian waktu. Ada anak yang sampai 5-6 tahun tidak bisa makan daging. Ada anak yang 2 tahun rakus sudah bisa makan Kentucky Fried Chicken. Masing-masing berbeda. Dan itulah pelatih kehidupan. Nah, tentu saja ada hambatan untuk melakukan peran itu. Apa hambatannya? Yang pertama, hambatan itu terjadi karena punya gambaran yang salah mengenai peran istri. Saudara, beberapa tradisi masyarakat mewajibkan seorang laki-laki untuk punya istri. Karena itu adalah norma yang berlaku di masyarakat.
Kalau seorang laki-laki mengambil seorang istri, itu identik bahwa dia harus sekaligus menjadi ibu. Sehingga kalau dia tidak bisa menjadi ibu, entah karena Tuhan belum mengaruniakan anak-anak, atau ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa menjadi ibu, maka seringkali keadaan itu dianggap aib. Bahkan kemudian mengambil tindakan menjadi orang yang gagal dan mulai melakukan tindakan-tindakan untuk menutup keadaan itu. Gambaran-gambaran itu juga terjadi ketika menjadi seorang ibu yang terlalu dini. Belum siap menjadi seorang ibu. Baru menikah 1-2 bulan sudah hamil. Belum merasakan ikatan batin yang kuat dengan suami, sudah harus mengikat kondisi yang terjadi. Dan itu menyebabkan dia mengalami kelemahan menjadi ibu. Peran sebagai istri itu menjadi satu gambaran yang salah. Dia tidak tahu harus berbagi antara melakukan tugas dia menolong suami dan menjadi ibu bagi anak yang ada di kandungannya. Karena kerancuan ini yang terjadi menyebabkan dia punya gambaran yang salah. Menjadi wanita itu adalah menjadi sosok pribadi yang sangat repot. Karena ada 2 jenis makhluk yang harus dilayani. Suami dan anak. Itu hambatan. Dan hambatan ini melanda banyak rumah tangga yang belum siap sebenarnya menerima kehadiran seorang anak. Anak pertama seringkali menjadi cermin kegagalan suami istri. Kalau anak pertama itu sukses, mereka sebenarnya menjadi pribadi yang sudah siap mendidik dan menjadikan anak pertama itu memasuki kehidupan dengan mental yang baik. Tetapi kalau tidak mempersiapkan diri dengan benar, kita bisa melihat anak sulung yang gagal, anak sulung yang gak jadi-jadi, anak sulung yang bermasalah dengan kepercayaan diri, anak sulung yang tidak punya mental kuat menghadapi masalah. Jangan marahi anak sulungmu, bercerminlah pada dirimu. Pasti engkau dan pasanganmu waktu itu tidak memiliki gambaran yang benar untuk berperan menjadi orang tuanya. Engkau tidak memiliki gambaran yang benar menjadi ibu bagi dia. Dan suamimu tidak memiliki gambaran yang benar menjadi ayah bagi dia. Itu hambatan. Hambatan yang kedua adalah memiliki luka masa lalu dengan kewanitaan. Banyak sekali dalam kasus-kasus konseling yang saya tangani, hampir 100% ya, hampir 100%. Wanita-wanita yang datang konseling itu memiliki masalah dengan kewanitaannya. Terutama percabulan. Entah mereka menjadi korban percabulan atau mereka pelaku percabulan. Apa yang melukai kewanitaan itu menjadi satu gambaran yang membuat dia tidak suka menjadi ibu. Dia tidak suka kalau lahir anak-anak yang akan jadi korban seperti dirinya. Dia khawatir dengan keadaan anak-anak di masa depan karena dia hanya akan menerima konsekuensi dari percabulan yang dia lakukan. Jadi luka masa lalu kewanitaan itu membuat dia menjadi seorang ibu yang tidak betul-betul melakukan penerimaan 100% dan ibu yang membesarkan anak dengan penuh kekhawatiran. Itu merusak mentalitas anak. Belum lagi seorang ibu seorang perempuan yang memiliki masalah kewanitaan karena kerusakan organ. Sekarang ini banyak sekali kista,
ovari, kanker rahim. Terlalu dini sebelum dia menjadi seorang ibu, keadaan itu sudah terjadi. Saya sungguh kaget juga karena biasanya kalau kita punya gen kanker, anak kita kena kanker itu paling cepat umur 1 bulan. Tapi barusan saya berduka karena rekan anak saya, anak yang dikandungnya sudah kena kanker, jadi lahir dengan kanker mata yang menjalar ke otak dan hanya berusia 1 minggu saja. Keadaan-keadaan yang menyebabkan ada masalah dengan kewanitaan, dengan rahim, dengan reproduksi, organ reproduksi. Dan seringkali orang mengatasinya itu dengan meminjam rahim. Kalau di Singapura belum boleh, di Indonesia belum boleh, tapi di Malaysia bisa dilakukan surrogate, ya. Jadi pinjam rahim orang untuk ditanamkan benih. Ada dengan cara mengadopsi anak, tapi kita perlu memikirkan dengan serius, sebenarnya apakah anak itu yang menjadi poin kebahagiaan rumah tanggamu? Bukankah poin yang terpenting adalah apakah Tuhan menaruh misi Allah engkau menjadi ibu? Apakah akan muncul ikatan batin yang kuat dengan anak adopsi? Dengan anak yang kau titipkan di rahim orang? Apakah tumbuh itu? Apakah tumbuh peran yang Allah taruh? Misi Allah menjadikan kau ibu dan apa yang kau kerjakan adalah memenuhi kebutuhan batin dan pelatih kehidupan. Seringkali nggak nyambung ketika itu hanya anak adopsi. Anak adopsi adalah anak yang sulit dicintai. Dia senang dan suka disenangkan, tetapi sulit dicintai. Dia sayang sama kita, tetapi di dalam batinnya dia tetap mencari mengapa aku dibuang. Di dalam dirinya ada satu perasaan yang sulit dibantah oleh dia walaupun kita tidak beritahu. Kayaknya ada jarak antara aku dengan orang tuaku. Karena dia sudah ditolak oleh ibu kandungnya. Dan anak yang tertolak itu adalah anak yang mencari kasih, tapi sekaligus anak yang sulit dikasihi. Sulit mempercayai bahwa seseorang betul-betul menginginkan dirinya. Kalau tidak Tuhan yang menyembuhkan, ada masalah di situ. Jadi ada luka masa lalu kewanitaan. Yang ketiga, punya gambaran yang salah mengenai ibu. Itu satu hambatan Bapak Saudara. Banyak dari kita mungkin tidak memiliki figur ibu. Sehingga kita mengalami kesulitan untuk menjadi seorang ibu. Saya termasuk orang yang mengalami kesulitan menjadi seorang ibu. Dan saya sebenarnya tidak ingin menjadi istri maupun ibu pada awalnya. Mengapa? Pada saat saya lulus SMP, papi saya berkata, kamu masuk sekolah Alkitab Tangmangu? Nggak mau. Aku baru lulus SMP, aku mau kuliah, nggak bisa. Papi sudah bernasar, anak pertama itu milik Tuhan, kamu harus jadi hamba Tuhan. Enggak mau. Papi sudah bernasar. Ya salah sendiri papi bernasar kok enggak nanya saya. Saya enggak mau. Jadi saya melanjutkan sekolah SMA dan saya tahu saya berhadapan dengan seorang ayah yang otoriter banget. Saya menabung. Saya sama sekali tidak jajan. Lulus SMA, saya lari ke Jogja. Saya hanya tes 1. Tes di IKIP Negeri Yogyakarta. Karena saya kepingin jadi guru. Saya kagum dengan guru saya.
guru TK yang sayang sama anak-anak. Dan saya pilih IKIP negeri karena ada subsidi di situ. Saya diterima. Oh, papi saya marah sekali. Dia sengaja memberikan wesel untuk saya sebulan 25.000, padahal untuk hidup di Jogja tahun 79 sebulan itu 60.000. Sehari butuh 2.000 karena sekali makan tuh bisa 750.000, 750 rupiah, 500 rupiah. Tapi dia kasih 25.000. Saya sudah menjadi anak tertolak sejak dilahirkan. Saya sudah biasa mandiri. Dan saya justru membuktikan engkau mempersulit hidup saya akan kasih tahu bahwa engkau tidak bisa membunuh cita-cita saya. Dan saya hidup dengan 25.000 itu tanggal 1 sampai tanggal 15 saya makan 2 kali sehari. Tapi tanggal 16 sampai akhir bulan saya cuma makan singkong rebus. Saya bertahan. Sampai lulus 10 besar dan saya ditempatkan menjadi guru SMP Negeri 13 Jogja. Bikin ikatan dinas di situ. Masalahnya adalah ikatan dinas itu harus ditandatangani orang tua. Saya pulang ke Madiun, saya minta papi saya datang menghadap di kampus tanda tangan dan SK dikeluarkan untuk saya, beliau tidak mau. Saya nangis ke ibu saya. Karena untuk bisa mendapatkan itu saya berjuang luar biasa menderitanya saya. Dan akhirnya ibu saya ikut saya naik bus ke Jogja, kami ngantri panjang di loket. Giliran jam 2 siang, di depan loket tanda tangan, ibu saya merobek surat ikatan dinas itu. Dan berkata, pulang, besok kamu sudah dimasukkan di sekolah Alkitab Malang. Ya Sati itu. Saya tidak mau bertengkar dengan beliau di depan umum. Sepanjang perjalanan dari Jogja ke Madiun saya membisu. Dan betul sampai di Madiun. Sudah ada om saya yang membawa saya ke Surabaya dan besoknya saya sudah ada di kampus Sati. Saya marah sekali. Seminggu di sana saya menangis. Saya berkata, saya nyesel engkau menjadikan saya perempuan. Karena menurut saya perempuan adalah makhluk yang paling bodoh sedunia. Sebab engkau men-setting perempuan harus tunduk kepada suami. Dan ibuku tunduk kepada suami tanpa bisa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang tidak. Saya potong rambut saya pendek kayak pentolan korek. Dan saya membenci kewanitaan saya. Di kampus Sati, seminggu saya bertahan. Suatu siang saya lompat dari jendela asrama, lari keluar. Saya pengen melarikan diri. Di depan Gandumas saya ketahuan. Dikejar sama Sus Laura. Lari. Dan kakak kelas saya nangkep saya. Dan sejak saat itu saya berada di bawah pengawasan. Itu sebabnya saya menjadi tim Sati, supaya saya tidak lari setiap weekend. Tapi Tuhan kemudian membuat saya sadar. Saya berkata, Tuhan, saya pahit. Pahit betul. Saya benci dengan kewanitaan. Saya tidak bisa memasak. Saya tidak bisa melakukan tugas-tugas wanita. Sudah terkenal kalau saya lagi bagian di dapur Sati,
aja barang yang saya jatuhkan. Panci glundang. Piring yang dari kaleng itu selalu jatuh itu di tangan saya. Yang lebih parah, saya tidak bisa masak. Jadi pada saat suami saya mengajak saya menikah, saya ngomong, satu, mamimu wanita totok. Dan wanita totok itu harus pintar masak, sebab falsafah totok itu, cinta itu datang dari mata jatuh ke perut. Aku gak bisa masak. Oh gampang katanya. Kita bisa beli makanan, oke. Saya gak bisa jahit, saya gak bisa ini, gak masalah. Yang tadi kan saya sudah bilang, dia mandiri, saya mandiri. Tapi saya juga pengen jadi perempuan toh. Jadi saya menghafalkan resep masakan, tak hafalkan di sini loh. Dan setelah kami tinggal di rumah, saya memasak buat suami saya. Masakan yang pertama yang saya buat adalah beef stick. Kan? Saya tata meja ala barat dengan taplak meja kotak-kotak, piring tertata rapi, saya masak. Anjing saya Brenda nunggui saya sampai terus menerus bergoyang gitu kan. Makanan saya sajikan, saya ngomong yuk kita makan. Dia potong dagingnya, dia masukkan ke mulutnya, dia pandang saya dengan senyum. Terus dia bilang, kita makan di luar yuk. Kepahitan itu merusak saya. Saya tahu ini pasti masakan saya gak keru-keruan. Ya. Saya panggil anjing saya, Brenda. Saya kasih beef stick itu ke dia. Dia hembus-hembus, dia jilat, dia ngeloyor pergi. Bisa ngebayangin apa rasa masakan saya? Seminggu kemudian kami pulang ke rumah, mertua saya bilang, gimana sudah bisa menyesuaikan, kamu sudah bisa masak. Dia kehebatan dia masak, saya gak jawab. Suami saya yang jawab, Mah, Iis masak, kira wirak doyan. Ada gambaran yang salah mengenai peran saya karena ibu saya sudah merusakkan kepercayaan diri saya, kerja keras saya. Jadi gambaran itu menghambat untuk menjadi ibu. Dan dari situ tuh saya menangis di hadapan Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Dan Tuhan mengingatkan untuk mengampuni mami. Waktu saya mengampuni mami saya, yang membuat saya tidak jadi ikatan dinas, yang membuat saya trauma lewat kampus itu, 8 tahun saya tinggal di Jogja, saya menghindari lewat kampus itu karena ada duka cita yang mendalam di situ. Ketika saya mengampuni, rasanya tuh sudah hampir pingsan untuk mengampuni. Karena mual, muntah. Dan setelah saya mengampuni, dan luka karena ibu itu disembuhkan Tuhan. Sejak saat itu saya berbeda. Saya berkata, Tuhan saya pasti bisa masak. Dan setiap kali masak saya berdoa, Tuhan tolong masakan ini ada rasanya. Gitu ya. Dan anak-anak saya selalu berkata, Mama besok masak apa? Mama besok masak apa? Saya bisa bikin mashed potato yang enak. Saya bisa bikin beef stick, saya bisa bikin roasted chicken. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi ketika masih ada luka dengan ibu. Hambatan menjadi ibu juga terjadi karena terjadinya KDRT.
Dia menyaksikan bagaimana ibunya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan kemudian dia melihat juga suaminya mungkin melakukan hal yang sama. Sehingga ada hambatan untuk berperan menjadi seorang ibu yang bisa utuh. Pertanyaannya adalah, ketika hidup ini mengalami hambatan-hambatan menjadi ibu, dan kita terlanjur melakukan hal-hal yang keliru, bahkan kita masih belum memiliki kekuatan untuk meneruskan peran itu dengan baik, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menjadi pulih dan menjalankan misi Allah kembali? Bahwa saya dipanggil Tuhan untuk berperanan memenuhi kebutuhan batin anak-anak. Walaupun mereka sudah menikah, walaupun mereka sudah berumah tangga dan memiliki keluarga sendiri, hari ini engkau tetap ibu buat mereka. Apakah saya bisa menjalankan untuk jadi pelatih kehidupan? Anak-anak kita barusan membangun rumah tangga dan mereka mungkin masih terseok-seok untuk menghadapi kekerasan hidup. Engkau tetaplah ibu yang melatih mereka untuk bisa menghadapi hidup. Bagaimana saya bisa? Jawabannya hanya satu. Karena engkau pemberi kehidupan, melekatlah pada sang sumber kehidupan. Amin. Hanya itu jawabannya. Kembali untuk bisa melekat kepada sang sumber kehidupan itu, yang pertama kita harus mengakui kebutuhan kita. Kita perlu dipulihkan. Mungkin akibat kekurangan kasih ibu, mungkin karena kita juga tidak tahu bagaimana memberikan kasih karena di dalam diri kita sudah habis bentuk kasih. Selama kita mengasihi dengan kekuatan kita sendiri, engkau dan saya hanya memberikan phileo. Hanya memberikan kewajiban kasih sayang. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menikmati unconditional love dari Allah. Mengisi hidup kita. Dan kasih yang sama itu kita alirkan untuk anak cucu kita. Amin. Mengapa banyak wanita di gereja dibanding dengan kaum pria? Karena sesungguhnya wanita itu membutuhkan unconditional love yang tidak terbatas. Dan dia tidak bisa terima itu dari pasangannya. Pasangannya adalah pribadi yang terbatas. Para wanita haus kasih itu. Jadi jangan sekedar menjadi perempuan yang aktif melayani, yang aktif berbuat ini itu. Yang mencoba menyukakan hati Allah, tapi engkau tidak pernah menikmati kasih Allah. Hidupmu bakalan kosong. Dan suatu hari ketika ada masalah, engkau marah dengan Allah. Saya sudah berbuat banyak bagi engkau, mengapa ini terjadi? Persoalannya bukan mengapa ini terjadi. Allah berkata engkau terlalu capek dengan acaramu. Tapi engkau tidak mengecap kasihku yang aku berikan bagi kamu. Orang itu kalau dikasih itu gak pernah capek, betul? Oh, kalau kita pacaran aja nunggu ya gak pernah capek loh. Karena yakin dikasih kan? Kalau engkau yakin dikasih oleh Allah, apapun keadaanmu tidak pernah diukur oleh benda-benda, oleh harta, oleh ketidakadanya fasilitas. Gak pernah. Engkau boleh tidak punya apa-apa, asal engkau punya Allah itu cukup. Karena Allah lah sumber segalanya. Sumber kehidupan, sumber berkat, sumber hikmat, sumber apa aja. Jadi akui kebutuhan untuk pulih. Akui juga kebutuhan secara emosional dari relasi menjadi ibu yang mungkin tidak dipenuhi pada saat kita menjadi anak. Dan sekarang kita tidak tahu bagaimana memenuhi relasi dengan anak-anak. Akui juga reaksi-reaksi kita
Ketika kita terluka sehingga kita memberikan reaksi yang tidak benar atas luka-luka batin kita. Bapak Ibu, kebanyakan dari kita akan bereaksi sama, tidak jauh dari orang tua kita. Nggak jauh dari orang tua kita. Coba diamati. Siapa di antara ayah dan ibu yang paling banyak engkau hakimi? Artinya dilihat sisi-sisi negatifnya. Maka apa yang kau hakimi itu engkau lakukan. Itu betul. Saya banyak menghakimi ibu saya. Dia seorang ibu gembala yang baik. Jemaat suka dengan dia. Dia penyimpan rahasia yang baik. Dia seorang yang diam. Dia seorang yang memahami. Tapi karena dia diam, pembawaannya cool. Emosinya flat, datar. Saya tidak pernah bisa melihat dia kapan senang, kapan sedih. Kapan marah, kapan dia happy, saya tidak bisa melihatnya. Cool. Seorang yang nampak sangat menguasai diri. Saya berkata saya nggak mau punya suami persis kayak ibu saya. Karena rumah jadi sepi. Kayak kuburan. Jadi saya tidak mau punya suami yang begitu. Tahukah ibu-ibu ketika saya mulai didatangi pria-pria. Ada pria yang terlalu ramah. Saya berkata aku gak suka, rese amat sih. Ada pria yang terlalu peduli. Saya gak suka yang ngomong, kamu barusan keramas pakai sampo Sunsilk ya. Aku tahu baunya, lebih banget sih. Saya gak suka. Saya gak suka pria-pria yang datang yang seperti memberikan perhatian mendetil. Semua tidak saya suka. Tapi saya nyaman dengan suami saya itu karena dia cool. Yang tak bilang kita sama-sama diabaikan. Saya tidak asing dengan suasana itu dan saya menikah dengan dia. Suatu hari saya mengalami kecelakaan. Saya telepon dia, "Pap, aku kecelakaan." "Oh iya, sekarang kamu di mana?" "Di rumah sakit." "Oh ya sudah." Telepon ditutup. Dan dia lanjutkan lagi praktek. Setelah urusan semua di rumah sakit, saya datangin dia dan ngomong, "Pap, kok gak khawatir, kok gak nanya, kamu selamat apa enggak, kamu bagaimana, kamu sakit apa enggak, kamu takut atau enggak, kok gak nanya seperti itu?" Dia ngomong, "Kamu itu aneh ya." "Loh kok aneh?" "Karena aku tadi udah nanya, kamu di mana?" "Di rumah sakit." "Ya sudahlah, kan di rumah sakit ada dokter, ada yang nangani kamu. Ya saya ini dokter hewan bisa apa?" Gubrak. Persis mami saya. Baru saya sadar, wow. Saya tidak suka 25 tahun dengan situasi cool. Dan sekarang saya harus seumur hidup bersama dengan orang yang cool. Jadi kalau pagi-pagi nanya, "Acaramu hari ini apa?" "Oh ya sudah." Selesai. Keadaan-keadaan itu kalau kita berikan reaksi dari luka masa lalu, konfliklah kami itu. Padahal pilihanmu gak jauh beda. Seperti tipe kalau ndak ayah, ibu. Coba aja pikir. Dan justru tipe yang tidak disukai. Jadi kita perlu mengakui reaksi kita ketika kita terluka. Kalau engkau memiliki masalah dengan ibu yang harus engkau ampuni karena tindakannya yang melukai, ampunilah. Supaya kita tidak terhambat menjadi ibu.
Pisahkanlah antara dosa ibu dengan pribadinya sebagai orang tua. Mungkin ibu kita jatuh dalam percabulan, mungkin ibu kita melakukan perselingkuhan, mungkin ibu kita sudah melakukan hal-hal yang mencoreng nama baik keluarga. Pisahkanlah dosanya dengan pribadinya, bagaimanapun dia adalah ibu. Belajarlah melakukan peran ibu seperti yang Tuhan mau walaupun kau tidak punya gambaran yang baik. Tapi mari membiarkan Tuhan memberikan hikmat untuk membentuk menjadi ibu seperti yang Tuhan mau. Berusahalah terus menerus menjalin relasi antara ibu dan anak. Memang itu melelahkan. Tetapi Tuhanlah yang memberi karunia lebih kepada kita. Itu sebabnya seorang ibu adalah seorang yang penuh kasih karunia. Tuhan berbagi rencananya kepada Maria. Dia akan berkasih karunia kepada bayi yang ada di dalam kandungannya. Walaupun Maria tahu resiko pertunangannya dan resiko masyarakat. Tuhan memberikan karunia. Bila kita mendapat gambaran mengenai, tidak dapat gambaran mengenai ibu, kecaplah gambaran Allah sebagai ibu dalam kesempurnaan. Artinya apa yang tidak kita dapatkan dari ibu, kita cari di dalam Allah. Saudara, ada kisah di 2 Samuel 21 ayat 8-10 tentang Rispa. Rispa ini adalah gundik Saul. Dia punya anak-anak. Dan suatu hari Raja Daud didatangi oleh orang Gibeon yang ingin membalas dendam terhadap keluarga Saul. Karena Saul pernah ingin melenyapkan orang Gideon, padahal keturunan Gibeon ini sudah dapat perjanjian untuk dilindungi pada zaman Joshua masuk ke tanah Kanaan. Nah sekarang orang Gibeon menagih janji untuk mengatasi bencana kelaparan, mereka minta korban. Dan korban itu 7 anak Saul. Daud tidak mau mengorbankan anaknya Jonathan. Tapi sakit hatinya terhadap Merab yang seharusnya menjadi istrinya, tapi Merab tidak mau jadi istrinya. Dan diberikan kepada bangsawan lain karena Daud hanya seorang gembala. Harusnya Merab jadi istrinya karena dia menang mengalahkan Goliat. Tapi Merab tidak diberikan kepada Daud, maka anak-anak itu dirampas oleh Daud. Dan ada anak Rispa yang juga dirampas oleh Daud. Diserahkan kepada orang Gibeon untuk disula. Seperti disalib begitu. Dibiarkan tergantung di salib itu hampir 3 bulan. Dari musim yang panas sampai musim menuai. Tentu saja anak-anak itu dalam keadaan sengsara. Terbakar sinar matahari, kedinginan di malam hari. Apa yang dilakukan oleh Rispa? Dia bikin tenda, dia gelar untuk menemani anaknya. Dari keadaan yang sangat berontak, melemah. Sampai akhirnya mati. Dalam kondisi mati pun dia jaga anak itu. Dia usir semua burung-burung nasar yang ingin menghabisi anaknya. Sampai betul-betul seluruh daging itu luruh, membusuk, mencair sampai tinggal tulang. Dia tetap jaga itu dan tidak mengizinkan burung-burung nasar memporak-porandakan jasad anaknya. Itulah hati seorang ibu. Dia hanya gundik, tetapi dia punya keibuan yang besar. Dia terbatas, tapi sampai akhir hayat anaknya dia ada di situ dan anak itu mati dalam kasih ibunya.
cerita ini sampai ke telinga Daud. Daud menghormati itu. Anak-anak itu diturunkan dan dikuburkan dalam kubur yang layak sebagai anak Raja Saul. Kalau melihat kisah Rispa ini saya terharu. Tidak semua dari kita menunggui akhir hayat anak-anak kita. Itu contoh bagaimana kasih unconditional love itu diberikan. Contoh yang kedua adalah perjuangan seorang perempuan Kanaan yang dikisahkan di Matius 15. Perempuan Kanaan ini perempuan asing. Harga seorang anak perempuan itu tidak berharga sama sekali di masa itu. Anaknya adalah anak perempuan. Anak itu sakit dan kerasukan setan lagi dan sangat menderita. Di mata orang-orang sejaman itu, apalagi dia orang Kanaan, selain perempuan tidak ada harganya, tidak perlu diperjuangkan, apalagi dia gila. Laki-laki aja kalau lahir cacat gak dikasih nama, apalagi perempuan. Tapi kisah perempuan Kanaan ini terhadap anaknya adalah kisah seorang ibu dengan kasih unconditional love. Tidak ada syarat bahwa seorang anak itu layak dikasih kalau dia cantik, kalau dia sehat, kalau dia baik-baik. Anak ini gila, anak ini dirasuk setan, anak ini menderita. Tapi aku tidak mengungkapkan syarat apapun untuk tetap menjadikan dia anak. Saya bela dia. Dia cari Yesus. Dan ketika dia mengikuti Yesus, dia ditolak. Dia diusir. Tapi dia memohon. Memohon belas kasihan. Yesus menguji seberapa besar kasih ibu ini kepada anak yang dianggap tidak ada nilainya. Dan ibu itu berkata, bahkan anjing berhak mendapatkan remah-remah. Kalaupun dia diumpamakan anjing yang tidak ada harganya, tapi karena dia anak, dia berhak mendapatkan sedikit kasih dari engkau. Dan Yesus berkata, hai ibu besar imanmu, pulanglah anakmu sembuh. Betapa hebatnya ikatan kasih seorang ibu yang berjuang untuk anaknya, yang mendoakan anaknya. Apakah engkau menghidupkan misi Allah itu di dalam batinmu, hai wanita terpuji? Atau engkau menyerah karena anakmu nakal, anakmu kurang ajar, anakmu menyakitkan? Misi Allah jangan terhambat oleh karena serangan. Kita bisa melakukan misi Allah dengan pembelaan-pembelaan yang Allah berikan. Karena Allah mau berbicara kepada anak-anakmu, kepada anak cucumu. Ada Allah yang mengasihi tanpa syarat seperti mamamu mengasihi kamu. Bahkan lebih dari itu. Bersediakah engkau melaksanakan misi Allah? Mission is possible. Walaupun nampaknya ada hambatan. Sebagai kesimpulan, tidak semua pribadi diberi kepercayaan menjadi seorang ibu. Si jahat yang tahu sejarah kehidupan kita tidak akan berhenti berupaya dan terus-menerus menciptakan kondisi sampai kita frustasi.
Dan akhirnya kita punya pola yang sama dengan kelemahan ayah ibu kita. Si jahat maunya begitu. Tapi embanlah kepercayaan Tuhan dengan melakukan peran seperti yang Tuhan mau. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberikan kita pertolongan. Ya. Mari kita saatnya datang kepada Tuhan. Saya minta tolong bisa pemusik. Dan mungkin ada satu singer yang membantu saya. Kita nyanyikan lagu Penolong yang Setia. Kita ini butuh penolong yang setia. Siapa dia yang setia? Allah kita. Hanya dia yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Sekaligus itu menjadi mawas diri kita. Kalau Tuhan berbicara dalam 2 sesi ini, engkau perlu pemulihan. Taruh tanganmu di dada, hampiri Tuhan dan lakukan pengakuan. Tuhan, saat aku berjalan mungkin aku berjalan sendirian. Tapi sebenarnya aku tidak pernah sendirian. Karena engkau menerangi jalanku. Aku tidak akan bimbang karena engkau selalu beserta dengan aku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi jalan. Karena ku tahu kau bersamaku, kau lebih tahu yang terbaik, kau lebih pulihkan hidupku, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Berbicaralah melalui lagu ini kepada Allah-Mu. Saat ku berjalan, benar Tuhan, kasih-Mu menerangi. Oh, hanya itu Yesus yang kami perlu. Karena kasih itu melenyapkan ketakutan. Kasih itu mengusir kebimbangan. Oh, katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saudariku, apakah engkau sedang terpukul saat ini? Dan kau sedang mendengar Allah ingin berkata, pulihkanlah dirimu di dalam aku. Engkau bisa berdiri saat ini menghadap Allah, menaruh tangan di dada dan berkata, aku butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau dengan Allah. Tidak usah pedulikan kiri kananmu.
Engkau hanya butuh mengaku di hadapan Tuhan. Supaya dia bisa melimpahkan kasih-Nya yang kau butuhkan bagimu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ada lagi yang ingin memberikan pengakuan kepada Allah. Saya akan berdoa untuk engkau. Hidupku, terima kasih Tuhan. Serah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kiara balasi, kiara bala, kiara syukur. Kuria balasi, kiara kuria sara kori karikara syukur. Kiara balasi, kiara kuri bala kori ala kiara kabalasi kiara. Kiara tinggal kiara kuri ala. Penolong yang setia. Kuria sikiara sekali. Karya sadara kuria balaka. Dilihat sih mariki. Karya sadaraku. Dilihat sikara kabalaka. Kikara sih haruya. Kilia. Karya sadaraku bahu. Yakin ya terbaik bagiku. Kira Yesus. Ya kira syukuri Allah. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami perlu melekat kepadamu. Sumber kehidupan kami. Sumber kasih yang kekal, sumber kasih karunia yang oh haleluya, haleluya. Terima kasih untuk jamahanmu Tuhan. Engkau melihat setiap hati saat ini. Saya berdoa secara khusus mereka yang berdiri di hadapanmu, yang mengakui bahwa mereka butuh Engkau. Jamah saat ini Tuhan. Jamah. Alirkan sekarang Yesus. Kasih-Mu mengalir. Bilur-Mu menjamah. Menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengalir kekuatan baru. Mengalir kekuatan baru. Mengalir kuasa bilur Yesus. Mengalir jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima itu. Terima itu. Terima aliran kuasa Allah yang mengalir menjamah Engkau. Menjamah Engkau. Tuhan, bebaskan mereka dari belenggu yang tidak perlu, yang selama ini mengikat mereka. Terima kasih. Pola pikir yang salah, emosi yang salah. Tuhan, lepaskan mereka dan di dalam nama Yesus kami patahkan belenggu itu. Kami menolak setiap pekerjaan si jahat yang selama ini mengintimidasi, membelenggu dan menyengsarakan hidup mereka. Engkau tidak boleh lagi menggunakan senjata kalian untuk memporak-porandakan kehidupan para wanita. Engkau tidak boleh lagi menghambat dengan agenda-Mu. Karena kami mau datang dengan kejujuran kami di hadapan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Ya Allah, aku butuh Engkau untuk melakukan misi-Mu. Taruh hati-Mu di dalam hatiku ya Allah. Biar kasih-Mu itu memenuhi hatiku. Sehingga pasangan maupun anak-anakku bisa melihat Kristus yang ada di dalam hatiku. Tuhan berkati
Berkati kami semua. Dan biar kebenaran ini termeterai dalam batin mereka. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam sesi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pertolongan Tuhan. Amin. Amin.